Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Wibi Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 2404010 219. Saya adalah mahasiswa Siber Asia, Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi wireless network. Prinsip komunikasi wireless network itu adalah wireless network bekerja dengan mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan media fisik seperti kabel. Prinsip utamanya sebagai berikut, yaitu pengirim mengubah data menjadi sinyal, menjadi gelombang, data digital diubah menjadi sinyal analog, gelombang radio, cahaya, atau inframerah menggunakan modulasi. Sinyal dipancarkan melalui udara, perangkat transmitter, router, access point, sensor, dan lain-lain. Memancarkan sinyal melalui antena. Kemudian sinyal diterima oleh receiver. Receiver menangkap gelombang lalu mendemodulasikan kembali menjadi data digital. Kemudian yang selanjutnya adalah proses koordinasi dan kontrol. Wireless menggunakan mekanisme medium access control atau MAC mengatur siapa yang boleh mengirim agar tidak bentrok. Modulasi menentukan cara mengkodekan data, OPSK, PSK, GM, dan lain-lain. Teknik multiple access memungkinkan banyak perangkat berbagai medium, CDMA, TDMA, OFDM. Permasalahan utama dalam wireless network yaitu wireless menghadapi beberapa tantangan dibandingkan dengan kabel, yaitu pertama yaitu adalah inferensi ya. Ini adalah yang paling utama, yaitu perangkat lain microwave, Bluetooth dengan sumber maaf ya, dengan sumber perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, router tetangga, menara radio dan sebagainya. Inferensi ini seperti kayak saling memancarkan sinyal, sehingga sinyalnya nanti saling melemahkan. Attenuation yaitu pelemahan sinyal semakin yaitu dengan semakin jauh sinyalnya maka semakin lemah tembok. Kemudian bisa juga terhalang oleh tembok, beton, itu juga dapat mengurangi kekuatan sinyal. Multipath file- Multipath fading yaitu sinyal memantul melalui berbagai jalur. Tiba di receiver dengan waktu berbeda menyebabkan distorsi. Ini ketika masing-masing ketika masing-masing alat itu memancarkan sinyal, dia akan saling memantul dengan satu sama lain sehingga receiver ini menerimanya sudah berbeda antara waktu, kemudian kekuatan sinyalnya sudah berbeda. Kemudian dari segi keamanan, wireless mudah disadap karena sinyal merambat bebas di udara, butuh enkripsi kuat. Biasanya enkripsi kuat itu WPA3 atau TLS, SSL, dan lain-lain. Limited bandwidth, pita frekuensi terbatas dipakai bersama banyak perangkat. Keterbatasan daya, sensor ini utamanya di sensor IoT atau perangkat kecil memiliki keterbatasan baterai. Untuk memancarkan itu membutuhkan daya yang luar biasa. Congestion ketika terlalu banyak perangkat atau ini akan menyebabkan throughput turun signifikan. Pita frekuensi electromagnetic wave untuk wireless network ini adalah gelombang elektromagnetik terbagi menjadi beberapa rantang frekuensi wireless network menggunakan radio spektrum dan optical spektrum, yaitu radiofrekuensi digunakan untuk WiFi, Bluetooth, seluler, IoT. Bentuk pita umumnya yaitu WiFi 2,4, WiFi 5G, WiFi 6, Bluetooth, Zigbee ini yang biasanya dipakai untuk alat IoT, LoRa ini juga biasanya dipakai untuk alat IoT, 4G LTE dan 5G. Kemudian pada spektrum cahaya yaitu optical spectrum, visible light plus infrared digunakan untuk light fire, dia menggunakan cahaya, ya remote dan komunikasi optik. Dengan infrared rentangnya sekian, kemudian visible light, LiVi rentangnya sekian, ultraviolet rentangnya sekian. Komunikasi data menggunakan CDMA atau TDMA, OFDM, dan VDM. Keunggulan dari CDMA itu lebih murah memang daripada yang biasa kita pakai GSM. Cuman kendalanya adalah memang
ribet dalam hal menerima data, dalam hal settingnya itu lumayan ribet. Jadi keempat teknologi ini adalah teknik multiple access multiplexing CDMA, code division multiple access, yaitu setiap user memakai kode Unix, splitting code, banyak perangkat dapat mengirim secara bersamaan dalam frekuensi yang sama. Receiver menggunakan kode yang sama untuk memisahkan data. Semua user memakai frekuensi dan waktu yang sama dibedakan oleh kode, contoh 3G dan chip atau GPS. TDMA, Time Division Multiple Access. Satu saluran dibagi menjadi slot waktu, setiap user mendapat jatah waktu tertentu. Intinya adalah user berbagi waktu mengirim data secara bergiliran. Contohnya adalah GSM. OFDM yaitu Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Sinyal dibagi menjadi subcarrier yang saling ortogonal, tidak saling mengganggu. Jadi masing-masing memiliki jalur sendiri. Setiap subcarrier membawa sebagian data, sangat tahan inferensi dan multipath. Kelebihannya adalah stabil. Multipath threading cocok untuk Wi-Fi, 4G, dan 5G. Contohnya adalah tadi Wi-Fi, WDM, Wavelength Division Multiplexing. Optik ini digunakan untuk jaringan fiber optik. Satu serat optik membawa plus gelombang cahaya dengan panjang gelombang berbeda. Mirip DDMA, tapi diganti slot warna cahaya. Jadi fiber optik ini adalah biasanya dipakai untuk backbone dari jaringan untuk saat ini. Jadi teknologi jaringan saat ini awal backbone sumber utamanya adalah dengan menggunakan fiber optik. Kemudian dari situ dipecah menjadi subcluster seperti itu kalau di ilmu networking. Peran utama OSI layer dalam wireless network yaitu layer pertama physical layer yaitu paling penting untuk wireless yaitu modulasi, frekuensi radio, kekuatan sinyal, antena, coding forward error, penyebaran. Layer kedua pada data link layer atau MAC yang fungsinya kritis dalam wireless. Contohnya adalah Mac sendiri menghindari tabrakan, frame management, authentication dasar. Pada layer 3 mengatur routing dan addressing. Ini di dalam sini ada IP address, kemudian routing mesh. Kemudian di layer 4 ada TCP, ada UDP. Kemudian di layer 6 sampai 7 ada session, presentation, application berfungsi sebagai sama seperti jaringan lainnya. Yaitu application di sini ada HTTP, kalau perangkat IoT dengan MQTT, CoAP, security, di dalamnya juga ada security, ada TLS, ada SSL, kemudian ada encryption and compression. Oke, sekian yang bisa saya paparkan hari ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.